Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita sudah benar-benar masuk ke materi yang pertama, yaitu persamaan nilai mutlak. Sorry, kurang dikit. Ini kita ke persamaan dulu ya, persamaan nilai mutlak. Jadi, kalau yang dinamakan dengan persamaan, berarti sudah tahu dong bentuknya kayak gimana ya. Persamaan tuh kayak gini. Persamaan tuh kayak misalkan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, persamaan nih. Oke, ini persamaan. Terus misalkan min 2 tambah 10 sama dengan 8. Nah, ini persamaan ya. Terus misalkan ada 2x plus 5 sama dengan 25. Nah, ya. Ini juga persamaan. Jadi, cirinya persamaan itu apa? Mudah sekali. Selalu dihubungkan dengan apa? Nah, ini tanda sama dengan. Ya, pokoknya yang pakai sama dengan secara simpelnya itu persamaan. Ya. Selain dengan itu berarti pertidaksamaan. Ya. Nah, begitu. Secara mudahnya seperti itu. Secara sederhananya. Tapi sebelum ke persamaan nilai mutlak, kita harus paham dulu apa itu nilai mutlak. Apa sih? Nah, kita bahas di sini. Jadi, nilai mutlak itu ya, contohnya nilai mutlak seperti ini. Ini nilai mutlak nih. Nah, nilai mutlak. Ini nilai mutlak. Cirinya begini. Ada 2 garis atau 2 pagar deh. Ya, di tengahnya ada sebuah nilai X. Nah, ini dibacanya itu adalah nilai nilai mutlak dari X. Nah, begitu. Ini adalah nilai mutlak dari X. Ini ketebalan ya. Tipisin dulu. Nah, gitu ya. Itu nilai mutlak X. Terus misalkan Bapak punya ini dibacanya gimana? Kalau ini dibacanya gimana? Berarti dia dibacanya nilai mutlak dari berapa? Dari apa? Yo, ini isinya apa? Y, berarti nilai mutlak dari Y. Nah, begitu. Terus misalkan nih, contoh lagi nih. Nah, ini dibacanya gimana? Dibacanya nilai mutlak dari berapa? Isinya apa? 2. Nilai mutlak dari 2. Nah, gitu. Kalau ini nih. Nah, coba. Berarti dibacanya apa? Dibacanya itu nilai mutlak dari siapa? Dari bintang ya, dari bintang itu sendiri. Jadi secara sederhana bentuknya nilai mutlak itu seperti ini. Misalkan ada sebuah nilai ya yang diapit atau didampingi atau dijaga, bebaslah apa ya, oleh 2 garis lurus ini. Nah, ini ya. Berarti itu nilai mutlak ya. Dari siapa? Dari nilai yang ada di dalamnya. Nilai mutlak dari X. Kalau ini nilai mutlak dari Y. Ini nilai mutlak dari 2. Ini nilai mutlak dari bintang.
ya. Begitu. Nah, terus Pak, maksudnya apa? Kok si nilai mutlak ini tuh, ya, Bapak tulis. Maksudnya apa? Kok ada nilai mutlak dari X? Ini tuh maksudnya gimana sih, Pak? Nah, ya. Jadi, kalau misalkan ditanya maksudnya, berarti itu sudah masuk ke definisi, ya. Nah, kita masuk ke definisi. Jadi ada sebuah definisi. Oh sorry, sebelum ke definisi, salah. Sebelum ke definisi, ya, kalian harus paham dulu yang namanya konsep. Nah, konsepnya nilai mutlak itu seperti apa? Nah, akan coba Bapak bawa ke sebuah ilustrasi yang ada pada buku. Nah, di sini bisa kalian cari di buku halaman paling awal. Nah, halaman berapa ini? Halaman 11, ya. Di buku halaman 11, coba perhatikan baik-baik. Oke. Tapi yang pertama, nah, supaya ilmunya masuk, kosongkan dulu pikiran kaliannya supaya bisa fokus ke materi. Jadi sekarang kosongkan pikiran, anggap kalian itu tidak tahu. Fokus ke materi sini. Makanya kita cari tahu sama-sama. Oke, siap? Mulai ya. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar pramuka. Ya, siswa pramuka, siswa laki-laki dan siswa perempuan atau siswi pramuka. Coba kita baca sama-sama cerita pertama ini. Perhatikan gambarnya. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah, betul ya? Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu, yaitu maju 4 langkah, jalan. Nah, otomatis dia maju kan? Majunya berapa langkah? 4. Nah, si pasukan tersebut majunya 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, hal ini berarti jarak pergerakan barisannya. Nah, jarak pergerakan atau perpindahannya dari titik awal tadi berarti ada berapa langkah? Ada 4 langkah. Ya, 4 langkah kemana? Ke depan, karena perintahnya maju. Nah, itu satu. Oke. Ya, berarti dia mengalami perpindahan jaraknya sebanyak 4 langkah ke depan gitu ya intinya. Lalu yang selanjutnya, jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah jalan. Berarti pasukannya mundur kemana? Ya ke belakang ya. Nah, hal ini bahwa pasukan akan bergerak 3 langkah ya ke belakang, sejauh 3 langkah ke belakang, demikian seterusnya. Kalau si pemimpin pasukan bilang 4 langkah 10 langkah ke kanan jalan, berarti dia bergeser sejauh berapa langkah? 10 langkah ya. Tuh. Nah, terus perhatikan yang tadi. Ketika siswanya maju 4 langkah, hal ini ya yang dihitung apa? 4 langkah ke depan ya. Nilainya 4 langkah itu positif atau negatif? Positif ya. 4 langkah ke depan positif. Nah, ini udah masuk konsep nilai mutlak nih. Terus perhatikan perintah yang kedua, mundur 3 langkah. Nah, mundur 3 langkah berarti kan kebalikannya. Harusnya, itu kan kebalikan dari ke depan. Berarti kalau mundur ya ke belakang. Nah, sebaliknya tadi kalau kebalikannya positif berarti harusnya negatif. Nah, di sini tidak berlaku di nilai mutlak itu. Jadi, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Coba lihat, perhatikan. Mundur 3 langkah. Yang dihitung adalah yang didapat nilainya berapa? Positif 3 kan? Nah, begitu. Padahal harusnya kalau misalkan ke konsep bilangan bulat, kebalikannya dari positif itu negatif. Tapi kalau di nilai mutlak tidak ada yang positif. Tidak ada yang negatif. Mohon maaf, tidak ada yang negatif. Ya. Jadi kalau secara sederhana nilai mutlak itu adalah
sebuah alat untuk mempositifkan suatu bilangan, ya, atau bahasa lainnya menjantankan yang betina gitu, ya. Jadi diubah oleh nilai mutlak. Nah, besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, ya. Tidak ditentukan arah, mau ke depan, mau ke belakang, mau ke kiri, ke kanan, nilainya selalu positif. Contoh, maju 4 langkah berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam, ya, mutlak. Lalu mundur 3 langkah berarti ya mutlak juga 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya. Nah, dia kan bergeser sejauh 4 langkah berarti ya 4 nilainya. Dia bergeser sejauh 3 langkah, 3 nilainya. Bukan arahnya. Itu ya. Oke. Nah, jadi balik lagi ke konsep tadi, ya, konsep nilai bilangan mutlak. Jadi kalau secara bahasa sederhana tadi kan sudah dijelaskan oleh gambar tadi dan juga penjelasan Bapak tadi sedikit mengenai nilai mutlak seperti mempositifkan yang negatif, menjantankan yang betina. Nah, seperti itu, ya. Jadi konsepnya misal di sini untuk konsep yang nilai mutlak X, ya, nilai mutlak X itu, ya, akan menjadi X itu sendiri, ya, nilai mutlak X ya X itu sendiri. Nah, jika nilai yang ada di dalamnya atau si X-nya itu sendiri nilainya itu lebih besar sama dengan 0, itu X-nya pasti positif kalau lebih besar sama dengan 0, ya. Yang kedua, nilai mutlak X ini, ya, akan menjadi min X apabila atau jika nilai X-nya itu kurang dari 0. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan si X-nya ini dia lebih dari 0, dia lebih dari 0 berarti ya sudah gitu kan, ambil nilainya saja yang ada di dalam ini. Misalkan yang lebih dari 0 berapa? 2 tadi. Ini sorry guys ya. Nah, nilai mutlak 2 berarti nilainya berapa? Mutlak 2 itu ya 2 gitu kan. Terus misalkan nilai mutlak dari 3 ya 3, nilai mutlak dari 10 ya 10, nilai mutlak dari 100 ya 100. Kenapa begitu? Karena X-nya atau yang ada di dalam sini itu lebih dari 0. 2 kan lebih dari 0, 3 lebih dari 0, 100 jelas lebih dari 0, malah bahkan dia punya 2 0 gitu. Oke, itu ya. Itu satu. Terus yang selanjutnya, nah, nilai mutlak X itu akan menjadi min X. Maksudnya atau mutlaknya akan menjadi min X atau dikalikan dengan tanda min. Nilai mutlak X ini akan dikalikan dengan tanda min apabila nilai mutlak yang ada di dalamnya nilainya itu kurang dari 0, ya. Sebagai contoh, misalkan nilai yang kurang dari 0 berapa? Yang gampang deh, 2. Berarti kalau yang kurang dari 0 berapa? Min 2. Berarti di sini misal ada nilai mutlak min 2. Nah, tadi kalau misalkan ingat bahasa ini, nilai mutlak itu adalah mempositifkan yang negatif, menjantankan yang betina. Kalau misalkan kalian sudah paham nilai mutlak dari min 2 ini berapa? Ya 2, gitu kan. Nah, tapi kok bisa dipikir lagi ini dari mana 2? Nah, kalau misalkan kita perhatikan lagi atau kita pecah, nih. Ini dimisalkan ini si X. Dimisalkan ini tuh siapa? X ya. Nah, dia X. Misalkan min 2 itu X. Nah, tadi nilai mutlak yang kurang dari 0 akan menjadi atau akan dikalikan dengan negatif. Si X-nya ini dikalikan dengan negatif. Nah, tadi kan kita sudah punya X-nya itu min 2. Berarti
Di sini kan kita punya min 2. Itu X-nya. Yang ininya nih. Nah, itu X. Min 2. Yang ini kan. Nah, terus min 2 ini kan kurang dari 0. Berarti dia dikalikan dengan negatif. Dia dikalikan dengan negatif. Nah, coba masih ingatkah konsep ini? Positif dikali positif jadi positif, ya. Positif dikali negatif, dikurung deh biar kalian nggak pusing. Positif kali negatif jadi negatif. Terus negatif dikali positif jadi negatif juga. Dan yang terakhir, ketika negatif dikalikan negatif, maka akan menjadi positif. Coba perhatikan sini. Kita punya min 2, nilainya apa? Negatif. Dikalikan dengan siapa yang ada di luar ini? Negatif juga. Berarti kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti ini negatif dikali negatif 2 jadi positif 2. Nah, begitu. Sama kan? Jadi kesimpulannya, kalau misalkan nilai X-nya lebih dari 0, berarti nilainya itu adalah X itu sendiri. Lalu ketika nilai mutlaknya itu kurang dari 0, maka akan menjadi min X, atau bisa kita artikan X-nya dikalikan dengan negatif. Ya, begitu. Itu untuk konsep atau definisi ya tentang nilai mutlak. Oke. Sampai di situ dulu. Belum selesai ternyata. Maaf, kelupaan. Ya. Nah, tadi kan sudah belajar tentang konsep nilai mutlak. Atau gini aja deh. Bapak lanjut di video yang berikutnya ya. Takutnya kepanjangan. Oke, sampai ketemu.